Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara pembuatan instrumen berpikir kritis ENIS 1985 ya. Eh dengan indikator yang pertama yaitu basic clarification dengan subindikatornya yaitu focus on question. Nah, ada basic clarification itu ada 3 ya, subindikatornya itu ada focus on question, analyze argument, dan ask and answer clarification and challenge question. Ini kita Ennis itu mengatakan bahwa ini merupakan suatu ability ya, ability ya. Nah, sekarang kita masuk ke focus on question itu seperti apa sih? Nah, focus on question itu jadi ability ini jadi dia bukan sekedar memahami pertanyaan ya, tetapi mencakup 3 kompetensi. Jadi fokus on question itu dengan bahasa Indonesianya itu memfokuskan pada suatu pertanyaan, memfokuskan pada pertanyaan. Jadi anak itu, siswa itu diminta untuk bisa fokus kepada pertanyaan apa sih atau permasalahan apa sih sebenarnya yang ada di dalam suatu kasus gitu ya. Dalam suatu kasus itu permasalahannya teh apa sebenarnya. Karena itu istilahnya itu focus on question. Basic clarification itu teh merupakan klarifikasi yang dasar, paling dasar. Kemarin itu kita udah ngebahas tentang advanced clarification kan ya. Jadi klarifikasi yang agak tinggi. Kalau ini klarifikasi yang mendasar. Jadi si anak itu diminta untuk ngeliat masalah apa sih yang ada dalam suatu kasus yang diangkat gitu. Nah, jadi di sini eh focus on question ini jadi bukan hanya sekedar memahami paham pertanyaannya ya, tapi anak ini mencakup 3 kompetensi inti. Yang pertama itu mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. Jadi anak itu harus bisa mengidentifikasi pertanyaannya itu apa sih sebenarnya atau merumuskan pertanyaan. Kemudian mengidentifikasi atau merumuskan kriteria jawaban. Jadi artinya bukan, untuk yang pertama ini kan melihat permasalahan apa sih sebenarnya yang diangkat. Kalau yang kedua ini, si anak itu, perlu bisa merumuskan jawaban seperti apa sih yang benar itu gitu. Kriteria-kriterianya itu agar suatu jawaban si anak itu bisa dikategorikan benar, itu teh kriterianya apa aja gitu. Merumuskan kriteria jawaban. Ya, jadi ini mirip-mirip bikin rubrik. Kemudian yang ketiga itu menjaga fokus pada pertanyaan dan situasi. Jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi eh, ada banyak permasalahan mungkin dalam suatu kasus yang diangkat. Jadi fokus pada inti dari pertanyaan yang diangkat. Nah, pertama kita lihat mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. Siswa itu mampu menentukan apa sebenarnya isu yang sedang dipersoalkan. Kemudian membuat pertanyaan yang tepat dari suatu situasi masalah. Ini adalah kemampuan untuk problem framing. Problem framing itu jadi ngeframe masalah gitu. Jadi mengkrakai masalah. Misalkan eh, bulu babi gitu ya, bulu babi itu kan ada duri-durinya, ada duri-durinya. Jadi inti, misalkan atom gitu ya. Atom itu intinya kan di proton ya kan, proton dan neutronnya. Cuman sih kalau ditambahin elektronnya itu kan jadi besar ya. Nah, elektronnya itu nggak perlu dipikirin, tapi inti dari suatu atom itu apa intinya? Proton dan neutronnya. Begitu juga dengan wacana panjang. Wacana panjang bisa jadi eh, suplemen-suplemen atau mungkin data-data pendukungnya itu banyak gitu. Ngomongin inilah, ngomongin itulah, tapi intinya teh apa? Nah, anak itu, siswa itu diminta untuk bisa menganalisis atau mengidentifikasi permasalahan intinya tuh apa sebenarnya yang dipermasalahkan dalam obrolan panjang yang diangkat. Misal ada teman kan ngobrol panjang lebar gitu ya. Nah, siswa itu perlu menganalisis ini obrolan panjang lebar ini mau ngarahin kemana. Nah, kayak gitulah ya. Nah, kemudian mengidentifikasi yang kedua itu mengidentifikasi atau merumuskan kriteria jawaban. Siswa itu mampu menentukan standar apa yang digunakan untuk menilai jawaban. Kemudian menentukan syarat agar suatu jawaban itu dianggap memadai. Jadi apa aja nih kriteria-kriterianya sehingga jawaban yang anak angkat itu bisa dikategorikan oke gitu, betul gitu, memiliki nilai yang tinggi. Ini kalau
Di dalam dunia pendidikan ini anak diminta untuk membuat rubrik ya. Dan kemudian ini berkaitan dengan epistemic criteria awareness. Jadi kewaspadaan terhadap kriteria epistemik itu asal mula ya, asal mula permasalahan. Nah, kemudian yang ketiga itu menjaga fokus pada pertanyaan dan situasi. Siswa itu mampu tidak terdistraksi oleh informasi yang tidak relevan. Kemudian konsisten menjawab sesuai pertanyaan awal. Ini menyangkut dengan kognitif disiplin. Nah, ini banyak sekali informasi-informasi, misal teman ya ngobrol panjang lebar. Nah, itu kadang ada yang penting, ada yang nggak penting. Eh, Nyeritain tentang permasalahan si A misalkan ya, ingin mendapatkan solusinya, tapi nyambung-nyambung ke masa lalunya lah, nyambung ke obrolan tentang diri sendiri lah, tentang perasaan diri sendiri, macem-macem ya. Nah, itu kan tidak relevan ya. Intinya eh jadi jangan sampai si anak itu terdistraksi dengan yang tidak inti permasalahannya gitu ya. Jadi konsisten menjawab sesuai dengan pertanyaan awal. Ini kognitif disiplin. Nah, jadi ability ini atau basic clarification ini menguji kemampuan membedakan mana isu utama dan mana isu sampingan. Ya, mana pertanyaan permasalahan utama dan mana permasalahan sampingan. Kemampuan menutup mengidentifikasi masalah secara tepat. Kemampuan menjaga konsistensi argumen terhadap pertanyaan. Apa yang ditanya itu jawabannya sesuai gitu. Apa yang dipermasalahkan, pertanyaannya pun sesuai dengan apa yang dipermasalahkan. Kalau siswa gagal di tahap ini kemampuan inferensi atau menyimpulkan yang ketiga itu ya, dan evaluasi berikutnya itu jadi bias gitu. Nah, kemudian bentuk soal esainya mengandung informasi kompleks atau kontekstual. Jadi informasinya itu wacana misalkan ya ada sesuatu yang kompleks gitu. Jadi nggak sederhana. Karena itu berpikir kritis itu ya soal-soalnya itu bentuknya wacana. Jadi bukan suatu wacana yang pendek dua kalimat satu atau dua kalimat enggak kayak gitu. Tapi bisa jadi ngambil suatu artikel real kontekstual ya. Kemudian mengandung potensi distraktor. Distraktor itu artinya pengecoh ya. Pengecoh itu artinya isu sampingan. Itu distraktor. Jadi agar anak itu tahu mana yang jadi inti obrolan, mana yang bukan gitu. Kemudian tidak secara eksplisit menyebutkan pertanyaan utama. Kalau jelaskan mengapa. Nah, itu jelaskan proses pencernaan misalkan. Nah, itu kan sebenarnya eksplisit sekali gitu ya. Mengapa di soal-soal literasi sains mengapa terjadi fotosintesis. Nah, itu soal literasi sains itu langsung gitu, eksplisit nanya. Tapi kalau berpikir kritis nggak kayak gitu. Ya jadi nanyanya justru apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan dalam suatu kasus, suatu wacana gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh nih. Contoh pertama, identifikasi pertanyaan utama. Ini kaitannya dengan yang pertama ini ya, mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. Jadi untuk bisa membedakan mana isu utama dan mana isu sampingan. Nah, contoh yang pertama, misal stimulus itu wacananya ya. Sebuah sekolah menerapkan kebijakan larangan penggunaan gawai di kelas karena dianggap menurunkan konsentrasi siswa. Namun, ini sekolah yang menerapkan kebijakan agar gawai itu atau gadget itu dilarang digunakan di kelas karena bisa menurunkan konsentrasi siswa. Namun sebagian guru berpendapat bahwa gawai itu dapat meningkatkan akses informasi dan mendukung pembelajaran digital. Betul, dua-duanya betul sekali ya. Jadi gawai pertama memang menurunkan konsentrasi siswa. Pendapat yang kedua, betul juga gitu. Dengan gawai juga bisa meningkatkan akses informasi dan mendukung pembelajaran digital. Nah, yang jadi permasalahan, apa pertanyaan utama yang sebenarnya perlu dijawab sebelum kebijakan tersebut diputuskan? Ini kan kebijakan sekolah untuk bisa melarang penggunaan gawai di kelas ya. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan kan si anak itu harus menganalisis sebenarnya permasalahannya teh apa gitu ya. Nah, anak itu diminta untuk mengajukan suatu pertanyaan utama.
yang perlu dijawab agar kebijakan itu bisa digulirkan. Nah, jelaskan alasannya. Nah, yang dinilai itu apa siswa merumuskan pertanyaannya dengan tepat. Misalnya, apakah penggunaan gawai lebih banyak manfaat atau mudaratnya terhadap pembelajaran? Nah, ini karena untuk bisa menjembatani antara pendapat A dengan pendapat B kan, betul sekali gitu. Jadi kalau misal nanyanya teh, bagaimana, gawai itu bisa menurunkan konsentrasi siswa, itu kan terlalu eksplisit gitu ya. Ini, menjelaskan fenomena gitu kalau misal pertanyaan yang seperti itu. Nah, yang kedua itu dalam kondisi apa gawai meningkatkan atau menurunkan kualitas belajar. Nah, ini pun menjembatani antara pro dengan kontra. Jadi nggak langsung berpihak kepada yang pro, tidak langsung berpihak kepada yang kontra siswa itu, tapi coba berpikir kritis gitu. Melihat ini kenapa si sekolah itu berpendapat seperti ini, menurunkan konsentrasi siswa, kenapa si guru berpendapat gawai itu bisa meningkatkan akses informasi dan mendukung pembelajaran digital. Jadi jembatan, jadi penengah. Jadi berpikir kritisnya itu seperti itu ya. Kemudian contoh 2 nih. Stimulusnya pemerintah daerah ingin menerapkan sistem pembelajaran daring. Ini menentukan kriteria jawaban. Ini kaitannya dengan yang kedua ya. Yang kedua ini mengidentifikasi atau merumuskan kriteria jawaban, menentukan standar apa yang digunakan untuk menilai jawaban agar si jawaban itu bisa dianggap memadai. Nah, mana ya? Ya udah. Nah, stimulus 2 nih, menentukan kriteria jawaban. Pemerintah daerah ingin menerapkan sistem pembelajaran daring permanen karena dinilai lebih efisien biaya. Daring permanen, jadi terus-terusan daring karena memang lebih efisien secara biaya, betul sekali gitu. Karena kalau misal kelas itu kan biayanya lebih mahal. Kayak misalkan seminar antara offline dengan online gitu ya, tentu lebih murah online ya, biayanya itu biaya seminar baik jadi peserta maupun jadi pemakalah itu jauh lebih murah online. Begitu juga dengan kursus. Kursus sekarang itu ada bimbingan belajar offline, ada juga bimbingan belajar online kan. Tentu bimbingan belajar online itu jauh lebih murah biayanya. Nah, sekarang pertanyaannya kriteria apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut layak diterapkan atau tidak. Nah, siswa itu perlu menyebutkan kriteria-kriteria seperti berikut. Misalkan, dampak pada kualitas belajarnya seperti apa, baik yang online maupun yang offline. Nah, sehingga memang efisien ya, betul efisien. Tapi dampak terhadap kualitas belajarnya oke atau enggak? Jangan-jangan kan kita perlu berpikir juga ada, siswa-siswa yang kalau dengan pembelajaran online memang pertemuan pertama ikut, tapi pertemuan kedua, ketiga, keempat, oh malas banget gitu untuk ikut kan, karena itu butuh kemandirian gitu pembelajaran online itu. Terus aksesibilitas siswa, betul memang efisien ya untuk pembelajaran daring. Tapi siswa tuh bisa mengakses semuanya atau enggak? Jangan-jangan ada lokasi-lokasi yang siswa itu nggak bisa mengaksesnya, sehingga bukannya efisien secara biaya tapi mengakibatkan kualitas belajarnya pun jadi menurun karena siswa tidak bisa mengakses karena sinyalnya kurang. Terus kesiapan infrastruktur, dampak sosial emosional siswa. Karena pembelajaran online itu kan butuh kemandirian ya. Jadi nggak ketemu dengan teman secara langsung gitu. Sehingga lagi-lagi tidak langsung menyetujui atau menolak. Nah, ini anak diminta untuk berpikir kritis dulu. Nggak menyetujui bahwa memang betul nih, saya setuju nih, pembelajaran daring harus dipermanenkan karena memang lebih efisien secara biaya. Nggak juga, bukannya bilang nggak setuju nih, karena pembelajaran daring itu banyak siswa yang tidak memperhatikan. Nggak kayak gitu juga, tapi siswa itu ngangkat beberapa kriteria yang nantinya bisa dijadikan tolak ukur penilaian. Apakah pembelajaran daring ini layak untuk diterapkan secara permanen atau tidak? Ya. Nah, itu merupakan menentukan kriteria jawaban. Dan kemudian contoh 3 nih, contoh 3 soalnya, menjaga fokus. Stimulus panjang dengan data ekonomi, ini ada stimulusnya, ada cerita, wacana gitu ya. Terus ada mengandung data ekonomi, data opini masyarakat, dan data teknis. Wah, lengkap lah pokoknya mah. Jadi ini ngambilnya dari berita, misalkan koran Kompas, misal itu kan detail sekali ya. Terus
Pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Fokuskan jawaban Anda pada indikator kualitas pembelajaran. Nah, jadi ini siswa itu perlu menganalisis nih data ekonomi, opini masyarakatnya seperti apa, data teknisnya seperti apa. Jadi anak itu perlu ngelihat lagi-lagi bukan setuju dengan wacana ataupun kontra dengan wacana tersebut, tapi anak itu menganalisis eh, permasalahan dari ini kan, eh, dari kualitas pembelajarannya seperti apa. Jadi apakah bisa meningkatkan kualitas pembelajaran atau tidak. Jadi walaupun datanya data ekonomi, terus opini masyarakat, lebih ke sosial, terus datanya data teknis, ini kan kayaknya agak jauh-jauh gitu dari kualitas dari pembelajaran kan, dari pendidikan. Tapi anak itu perlu fokus, walaupun kemana-mana gitu ya, ini ekonomi, ini apa akuntansi gitu misalkan, ini lebih ke sosial atau sosiologi, atau di sini lebih ke teknis, tapi anak itu perlu mempermasalahkan ini gimana nih efeknya terhadap kualitas pembelajaran. Jadi fokuskan jawaban Anda pada indikator kualitas pembelajaran. Jadi yang dinilai itu apakah siswa hanya membahas kualitas pembelajaran atau justru melebar ke politik, ekonomi, atau isu yang lain. Nah, melebar ke politik, ekonomi, atau isu yang lain itu bisa jadi ya lebih banyak membahas ke ekonomi, opini masyarakat, data data teknis, atau ke politik, ekonomi, atau isu-isu yang lain, tapi tidak membahas kualitas pembelajarannya. Nah, ini perlu anak-anak itu menyinggung gimana ekonomi, gimana opini masyarakat, dan gimana data teknis, tapi tetap uh, yang diangkat itu adalah kualitas pembelajarannya. Bagaimana dampaknya terhadap kualitas pembelajarannya, seperti itu ya. Oke, gitu mungkin terkait dengan basic clarification, focus on question ya.